Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara ayat Quran yang paling banyak atau paling sering dibaca ya setelah Al-Fatihah adalah ayat kursi, Pak. Ayat kursi yang merupakan samanul Quran, dia puncak daripada Quran ya, atau disebutkan lagi sayyidul ayat, induknya ayat Quran. Di dalam ayat kursi ada kata ya, kata sepenggal kata yang berbunyi begini: Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Potongan ayat kursi itu ada satu kata tadi. Artinya begini: siapa saja atau siapakah yang diperkenankan untuk bisa memberikan syafaat ya kepada orang lain, harus seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Artinya apa? Syafaat adalah semacam, kalau dari bahasa Pak, syafaat itu artinya genap, lawan daripada witir. Genap atau pasangan atau menjodohkan ya, atau semacam pertolongan, bantuan, syafaat, rekomendasi kalau bahasa umum ya. Siapa kira-kira yang boleh memberikan rekomendasi di akhirat nanti itu? Tujuannya adalah memberikan kemanfaatan dan menolak atau menjauhkan kemudaratan. Itu syafaat. Jadi memberikan kemanfaatan atau kemaslahatan agar orang itu bisa masuk surga ya, atau menolak, menjauhkan kemudaratan agar orang itu tidak masuk neraka. Itu syafaat. Tentu saja yang bisa memberikan syafaat itu, karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan oleh Allah dengan izinnya kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Yang kedua para nabi dan para rasul. Yang ketiga para malaikat. Yang keempat orang-orang saleh. Saya akan bahas bagian akhirnya saja, orang-orang yang soleh, orang-orang baik. Kalau begitu, seorang sahabat, teman atau kerabat bisa memberikan syafaat kepada temannya? Iya. Nanti Bapak baca surat Asy-Syura ayat 97 sampai 101 ya. Cerita tentang seseorang yang bisa memberikan syafaat kepada temannya. Kan teman itu ada tiga. Pertama teman, lalu meningkat jadi sahabat, lalu meningkat jadi saudara. Ya, kita ini kalau berteman, jadi sebatas teman saja, usahakan ditingkatkan menjadi sahabat. Jadi ada hikmah tersendiri dari teman menjadi sahabat, dari sahabat menjadi saudara. Nah, gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura 97 sampai 101. Allah berfirman, Tallahi inna kunna lafi dhalalin mubin wa idza nusawwiyakum birabbil alamin wa ma adalluna illal mujrimun wa ma lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Al-ayat. Ayat ini cerita tentang penduduk neraka. Orang yang sudah masuk neraka itu dia mengeluh ya. Demi Allah dia bilang, saya dulu di dunia termasuk orang yang sesat ya. Termasuk orang yang sesat. Apa sesatnya? Dia menjadikan berhala-berhala itu sebagai tandingan Tuhan, tandingan Allah ya. Kata beliau lagi, wa ma adalluna ilal mujrimun, dan tidak ada orang yang
sesat itu kecuali dia celaka. Dan sangat disayangkan kita nih, kata penduduk neraka nih, kita tidak punya sahabat yang baik yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Kalau kita baca ayat ini, ya, dia bilang sayang sekali kita tidak punya sahabat yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Kalau baca Quran, dia harus terjemahannya, tafsirnya, makna terbaliknya, ya, mafhum mukhalafahnya. Kalau begitu, kalau sekiranya saya punya teman baik, maka dia bisa memberikan syafaat kepada kita yang membebaskan kita dari siksa neraka. Nah, itu maknanya. Karena syafaat ini apa? Orang yang mendapatkan syafaat tentu saja mendapatkan keringanan, Pak. Kata para ulama, orang yang ahli surga, ya, dia belum tentu masuk surga secepat itu, ya. Dia tertahan di Qintarah namanya itu, antara surga dan neraka itu. Dia tertahan di sana, tidak bisa masuk, ya. Kecuali dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, ya, dari para nabi, para rasul, atau dari para malaikat, atau dari orang-orang yang soleh yang menjadi sahabat atau saudaranya tuh. Oh, itu teman saya, teman waktu main pingpong, ya. Dia tertahan di antara surga dan neraka. Maka dengan izin Allah, orang ini bisa menarik sahabat itu ke dalam surga karena pertemanan. Apalagi kalau ditingkatkan menjadi persahabatan, apalagi meningkat menjadi persaudaraan. Seperti seorang anak menjeret orang tuanya, ya, orang tuanya itu diseret oleh anaknya itu, ya, karena tertahan tadi. Nanti Bapak baca dalam surat At-Tur ayat 21 tuh, ya. Walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, ya. Orang-orang beriman dan orang-orang yang mengikutinya, ya, dari keturunannya tuh, ya, maka dia akan dikumpulkan bersama keturunannya. Maksudnya seorang anak bisa menyeret orang tuanya, atau seorang ayah bisa menarik anaknya, ya. Seorang suami bisa menarik istrinya. Itu adalah syafaat yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Ketika kita ingin memiliki syafaat, harusnya pengen, Pak. Kita nih harus punya keinginan, punya apa, diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Bukan hanya kepada keluarga, kepada sahabat, juga kepada teman, ya. Apa syaratnya untuk Allah berikan kepada mendapatkan syafaat ini? Kata Abu Hurairah dalam hadis Bukhari, Pak, Rasul berkata, ya, ketika ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man asaddan nasi bi syafaatika yaumil qiyamah. Siapa ya Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat itu dari dirimu pada hari kiamat nanti? Lalu Rasul jawab, ya, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa nafsi. Mereka-mereka yang telah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam kalbu dan dari dalam jiwanya. Artinya apa? Kata la ilaha illallah telah diucapkan dengan penuh penghayatan, kehusyuan, dan dipraktekkan dalam amal kebajikan, maka dia akan berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada teman, pada sahabat, pada keluarga. Dalam hadis lain juga diterangkan tentang 7 golongan yang masuk surga, ya. Caranya apa? Mereka para pemimpin yang adil, ya. Kemudian seorang laki-laki yang terpaut hatinya dengan masjid, ya. Seorang laki-laki yang bisa menjaga kehormatannya sekalipun digoda oleh wanita cantik, ya.
seorang berkasih kasihan karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang sodakoh, ya, berinfak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Seorang yang berzikir di malam hari, sholat malam sampai menangis mengucurkan air mata, maka mereka orang-orang yang bisa memberikan syafaat kepada kerabat yang lain. Oleh karena itu makna ayat kursi tadi, karena diawali dengan kata la ilaha illallah yang merupakan syarat untuk bisa memberikan syafaat, maka kata berikutnya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, maka dia punya potensi untuk dapat memberikan syafaat kepada yang lainnya. Begitu banyak hikmah kalau kita baca ayat kursi, Pak. Nah, disunahkan kita baca setelah sholat wajib tuh, baca wiridan, baca manakib tuh, ya, manakib, wiridan, sholawatan tuh, bisalam tuh, selipkan ayat kursi itu. Kan cuma pendek ya, cuma satu ayat Pak, cuma satu ayat saja. Tapi itu hikmahnya banyak sekali, Pak. Bukan hanya mampu mengusir setan saja, ada banyak lain kaitannya kehidupan kita di dunia. Tentang keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan ada di ayat kursi itu. Satu ayat saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami makna ayat kursi dan punya kesempatan untuk mendapatkan syafaat atau memberikan syafaat kepada kerabat, pada sahabat, pada teman, ya, pada sejawat, pendek kata, itu yang kita inginkan. Bukankah kita senang, Pak, kalau sahabat kita satu grup di Muhajirin ini semuanya masuk surga? Amin. Kan gitu ya, senang ya. Semua grup pingpong masuk surga semua, amin. Kan enak gitu ya. Pendek kata, syafaat itu kesempatan yang Allah berikan kepada orang Islam untuk bisa menolong saudara-saudara yang lainnya agar sama-sama masuk surga. Kan gak enak kalau masuk surga sendirian, Pak. Ya. Kata Allah dalam surat Az-Zumar, tuh nanti baca surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Ya. Ditarik tuh orang-orang, ya, untuk masuk surga, rombongan secara bergerombol, Pak. Rombongan Zumara itu rombongan, Pak, bergerombol. Orang-orang para kerabat grup-grup itu semua yang diseret, ditarik supaya masuk surga semua. Kalau Bapak yang pernah pergi haji atau umroh itu masuk Masjidil Haram itu kan berombongan, Pak. Dari Indonesia semua. Nah, masuk surga kayak gitu, Pak. Bergerombol nanti tuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zumar cerita tentang rombongan orang-orang yang masuk surga. Amin. Mudah-mudahan kita diantaranya, gitu ya. Itu saja. Lebih kurang mohon maaf. Fattaqu mastata'tum wa lafu minkum billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.